Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menggambar grafik fungsi ya. Setelah sebelumnya kita sudah membahas ini materi kelas 10 semester dasar semester 1. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang bagaimana cara membuat atau menggambar grafik linear atau grafik linear itu garisnya. Sekarang kita akan melanjutkan ke materi tentang bagaimana cara menggambar fungsi kuadrat. Nah, kuadrat ya. Jadi kalau belum nonton yang video yang menggambar garis, silahkan lihat di deskripsi saja. Karena kan tujuan kita menggambar pada pembelajaran ini nanti ada gambar fungsi linear, kuadrat, rasional, dan irasional. Sekarang fungsi kuadrat ini materi yang sangat penting sebenarnya karena banyak digunakan begitu di fisika seperti di gerak benda menuju ke atas peluru lah seperti itu ya, dan banyak lagi di yang materi-materi lainnya. Memang materi ini sebenarnya sudah dibuang babnya secara khusus di SMA, meskipun dulu itu ini menjadi materi yang sangat penting dan sampai sekarang sebenarnya sangat penting juga. Oke, pertama kita harus mengetahui dulu bentuk fungsinya. Bentuk fungsi dari kuadrat itu ya, berarti kalau fungsi kuadrat harus ada kuadratnya. Sini ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Syaratnya hanya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Ya cirinya kalau fungsi kuadrat harus ada kuadratnya. Kalau hanya 0, ininya kemana? X kuadratnya jadi gak ada, jadi linear. Kalau B itu boleh 0, C boleh 0, bahkan kedua-duanya boleh 0 secara bersama-sama. Nah, setelah ini bentuk persamaannya, inilah kalau bentuk grafiknya dia adalah sebuah parabol. Parabola itu ya jangan dibayangkan parabola di rumah ya, meskipun sebenarnya adalah kemiripannya, tapi parabola itu yang garis. Nanti lihat titik kita di sampingnya parabola. Nah, ini penting untuk mengetahui untuk kita menggambar. Sebenarnya kan kita menggambar grafik di sini bukan menggambar grafik secara presisi tepat, tetapi kita hanya membuat sketsa. Jadi kalau membuat sketsa kan yang penting titik-titik yang penting, yang urgent itu kita tahu begitu. Jadi tidak harus terlalu detail. Karena nanti kita akan menggambar dengan menggunakan itu maksimal 4 titik. Bisa 4, bisa 3, bisa 2, bahkan bisa 1 titik. Ada unsur-unsur parabola ini yang selalu ada. Titik puncak itu pasti ada ya, dan harus ada. Kemudian titik potong sumbunya itu pasti ada. Sedangkan kalau titik potong sumbu X itu belum tentu ada. Meskipun ini mungkin sudah di SMP ya, sekilas. Nah, inilah bentuk fungsi kuadrat, jadi parabola. Jadi parabola itu seperti ini, parabol. Kalau di 2 tahun ke belakang ini materinya ada khusus di kelas 11 gitu ya. Kelas 11 itu materi konik, irisan kerucut. Wah, itu materi yang sangat hangat diperbincangkan gitu ya. Karena rumusnya saja itu gak mungkin dihafal, terlalu banyak. Anda nulis di HVS, diketik dengan font 10, dibagi 4 kolom, itu belum bisa ringkas rumusnya. Tapi syukurlah itu sudah dihilangkan. Di sisi lain bersyukur, di sisi lain ya itu juga penting. Mana titik puncak? Itu titik puncak ya. Titik puncak atau vertex. Ada yang bilang vertex atau titik puncak. Jadi dia ada yang menyebutnya titik puncak, titik balik, titik ekstrim. Ya itulah. Intinya sama titik puncaknya. Kemudian ada juga titik potong sumbu Y. Nah, itu ya. Jadi titik potong sumbu Y. Kita kan tahu yang ini sumbu ya. Ini sumbu X yang horizontal dan yang vertikal sumbu Y. Titik potong sumbu X, sumbu Y itu selalu ada. Jadi ini. Bisa positif, bisa negatif, bisa juga 0. Kemudian ada lagi, nah ini titik potong sumbu X.
Kalau titik potong sumbu Y kan tadi selalu ada, di sini ada ya, di gambar 1 ini gambar 1 lah, ini biar agak pusing nyebutnya. Gambar 2, ini gambar 3, ini gambar 4. Jadi gambar 1 semuanya ada titik puncak, ada juga titik potong sumbu Y, tapi nah, kalau kita lihat nomor 2 itu titik apa namanya, titik potong sumbu X-nya nggak punya. Ya, nggak punya. Karena memang tidak wajib begitu. Di sini titik potong sumbu X-nya di sini 2 ya, sini juga 2, bahkan nanti bisa 1 saja. Kalau 1 seperti inilah misalkan ya gambarnya, bisa dari atas bisa dari bawah, misal dari bawah seperti ini. Di gambar 2. Nah gitu, berarti ini satu titik potong sumbu X seperti itu. Jadi itu unsur-unsurnya cukup seperti itu saja. Meskipun nanti sebenarnya kalau lebih detail lagi di fisika nanti digunakan, di sini ada fokus, ada latus rectum ya. Tapi kita lewat saja dulu. Kalau Anda penasaran boleh cari saja materi tentang irisan kerucut. Nah, setelah unsurnya kita ketahui, lalu bagaimana langkah-langkah membuat grafik fungsi kuadrat ini? Nah, yang pertama, kalau nanti ada persamaannya, tentukan dulu siapa A, siapa B, siapa C. Tentu langkah ini tidak wajib, tetapi Anda bisa untuk mempermudah pekerjaan, bolehlah A-nya siapa, B-nya siapa, C-nya siapa, gitu ya. Lalu perhatikan nilai A. Nilai A itu berarti koefisien dari X kuadrat, ya. Kalau misalkan A-nya positif, nanti kurvanya tersenyum. Kalau A-nya negatif, nah itu negatif. Jadi kalau A-nya negatif, kurvanya manyun. Senyum itu artinya apa? Dia terbuka ke atas. Kita sebutnya sebagai ini kan seperti senyum. Ya, kasih gitu set ya, kasih mata jadi senyum gitu ya. Kalau A-nya negatif, manyun. Ini kan kayak manyun. Hal gitulah kira-kira ya, kurang lebih. Kemudian setelah itu tentukan titik potong dengan sumbu Y. Nah, titik potong dengan sumbu Y. Maka 0,C. Ya, kenapa 0,C? Ya, karena kan fungsi kuadrat itu bentuknya Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Sekarang kalau titik potong, titik tipot itu titik potong ya. Sumbu Y berarti X-nya 0. Kalau X-nya 0, ini A kali 0, B kali 0, ujungnya C. Jadi titiknya 0,C. Ini spesial. Gampang. Ya. Seperti apa? Kalau seperti itu, ya, titik potong sumbu Y-nya adalah, nah, nanti C-nya kan itu bilangan ya. Ada 3 kemungkinan. Bisa positif, bisa 0, bisa negatif. Kalau A positif dan negatif, gak mungkin 0. Kenapa gak mungkin 0? Ya kan syarat syarat fungsi kuadrat hanya nggak boleh 0. Karena kalau hanya 0 dia bukan fungsi kuadrat. Nah, gitu ya. Mirip seperti itu, kadang dilupakan ya. Mirip seperti beginilah kalau dalam kehidupan. Apa syarat seseorang itu menjadi ayah, misalkan gitu. Mungkin orang jawabnya menikah, punya anak. Nah, padahal syarat utamanya bukan itu. Ya, ini adalah dia laki-laki. Nah, gitu. Jadi syarat utama jangan sampai lupa. Di sini C-nya positif. Bisa jadi sama dengan 0, bisa jadi negatif. Kalau C-nya positif, pasti memotong sumbu X itu, sumbu Y itu di titik positif. Bisa terbuka ke atas, bisa juga seperti ini misalkan. Jadi pemotongnya pasti di titik positif. Kalau sama dengan 0, pasti 0,0. Baik itu terbuka ke bawah, ke atas, ataupun terbuka ke bawah, misalkan begitu. Kalau C-nya kurang dari 0, nah berarti memotong sumbu ini kan X ya, gitu, X, Y. Berarti memotongnya di Y yang negatif. Gitu. Jadi memotong sumbu itu di negatif. Ini tentu nanti dapat membantu. Setelah itu tentukan titik puncak. Nah, titik puncak ya. Titik puncak itu titik puncak itu dibacanya. Rumusnya adalah X puncaknya min B per 2A. Nah, itu kita sudah tahu lah ya, min B per 2A. Kalau Y puncaknya, ya sudah saja, masukkan saja X puncak ke Y puncak, begitu. Jadi kalau misalkan nanti dapat X puncaknya 2, masukkan saja kalau mau nyari Y puncak. Gitu saja, simple. Memang ada yang pakai aja rumus min D per 4A, boleh. Nggak masalah. Ya. Jadi boleh ini. Tapi kalau angkanya X puncaknya bulat, misalkan ya mending pakai ini saja tuh ya. Lebih gampang. Meskipun nanti, tapi memang ini juga perlu nanti kalau misalkan angkanya itu tidak cantik. Misalkan X puncaknya 5/7. Wah, harus pakai ini kan. Oh, gak mustahil 5/7. Bisa saja 5/7. Pakai ini. Pakai yang min D per 4A. Siapa itu D? Ya, D itu diskriminan. Rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC.
Nah, inilah kenapa nanti perlunya kita mengetahui siapa A, siapa B, dan siapa C itu. Supaya lebih mudah. Kemudian nomor 5, tentukan titik potong sumbu X itu pada saat ini 0. Nah, ada bintang. Artinya dia bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Berarti kalau tadi persamaannya itu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, ya kalau Y-nya 0 berarti menjadi apa, saudara? AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini adalah apa namanya? Persamaan kuadrat. Kalau sama dengan 0, dia persamaan kuadrat. Kalau Y sama dengan AX kuadrat atau sama dengan Y ini, berarti dia fungsi. Karena pasangan ada X dan Y. Jadi kalau fungsi itu ada pasangan, X, Y. Gitu. Tapi kalau persamaan sama dengan 0. Oh, ini kan persamaan. Ya, karena sama dengan 0. Dan satu variabel sebenarnya. Ya, nanti bagaimana? Nanti kan ini kalau kita sudah menghitung dengan persamaan kuadrat, gitu ya, maka dia kan X-nya bisa jadi ada 2, bisa jadi ada 1, bisa jadi tidak ada X-nya. Kalau X-nya, kalau D-nya lebih besar dari 0, nggak masih ingat ya. Kalau dalam persamaan kuadrat, kalau dia diskriminannya lebih besar dari 0, berarti dia punya 2 akar real yang berbeda. 2 akar real yang berbeda. Nah, Anda tulis yang benar ya. 2 akar real yang berbeda. Biar pendek aja. Kalau punya 2 akar real, berarti nanti, nah ya, titik potongnya ada 2. Titik potong sumbu X-nya. Tapi kalau D-nya sama dengan 0, dia punya 1 akar real. Atau 2 akar real yang sama. Ya artinya 1 akar real. Jadi ini 1 akar real. Jadi kayak gini. Punya 1 titik potong. Hanya menyentuh. Begitu ya. Kalau D-nya kurang dari 0, nah baru dia akan menggantung. Tidak memotong. Ini bahasanya memotong 2 titik ya. Ini memotong di 2 titik. Di 2 titik. Oh, ini memotong di 1 titik. Bahasa lainnya menyinggung. Wah, mantap ya. Menyinggung. Jadi bisa jadi bahasanya memotong di 2 titik atau menyinggung memotong di 1 titik, artinya menyinggung. Kalau ini yang ini orang bilang dia tidak memotong, tidak menyinggung. Artinya dia adalah ini kalau di persamaan kuadrat dia adalah definite ya, definite positif. Bisa jadi ini bisa terbuka ke atas, bisa terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke bawah, ya contohnya ya begitulah. Jadi ada 2 gitu titik potongnya nanti. Ya juga sama yang lainnya sama. Oke. Ini diingat langkahnya. Mungkin berbeda dengan yang lain mungkin ya. Karena banyak sumber, banyak cara juga, tapi biasanya Bapak menggunakan yang ini saja. Urutannya sebenarnya dari nomor 2 ya. Lihat A, kemudian titik potong sumbu Y. Sengaja yang titik potong sumbu X diakhirkan karena dia belum tentu ada. Jadi jangan sampai kita bergelut di sana. Setelah itu, nah kalau diperlukan silakan buat titik-titik pembantu. Titik-titik pembantu itu nanti patokannya ke X puncak gitu ya. Ke X puncak. Nanti ini patokannya ke X puncak. Misal kalau X puncaknya sama dengan X puncaknya misalkan sama dengan 2 ya. Berarti titik pembantunya nanti ya dari 2 mundur lah. 1, 0, habis 0 ke depannya berarti 3, 4 gitu ya. Jadi titik pembantunya biar enak. Karena kan kalau kita tahu di sini titik puncak, misalkan di titik puncak ya 2 misalkan di sini, ya kan kita enaknya ke sini 3, 4 berapa, 1, 0 berapa gitu. Meskipun pada dasarnya bebas. Setelah itu silahkan digambar sketsa grafiknya. Contoh biar enak ya. Contoh 1. Buatlah sketsa grafik dari fungsi x kuadrat kurang 2x kurang 3. Nah, tadi langkahnya ini ya. Harus kita ingat-ingat. Ini oke, pertama apa ini? Tentukan dulu ABC. Di sini siapa A-nya? Sambil coba jawab sendiri ya. A-nya berarti A itu koefisien x kuadrat, berarti A-nya 1. Berapa B? B itu koefisien x, berarti di sini bukan 2 ya, tapi min 2 karena asalnya itu positif. Kan bentuknya AX kuadrat tambah BX tambah C gitu. Jadi ini min 2 sebenarnya tambah min 2x gitu sebenarnya. Ya tapi kalau min ambil saja min lah, begitu gampangnya ya. C-nya berapa C-nya? Min 3, pinter. Gitu ya. Jadi ini untuk mempermudah kita saja. Setelah itu nilai A-nya. Nah, perhatikan ya. Perhatikan nilai A. Di sini nilai A-nya berapa?
A-nya 1. Berarti kalau A-nya 1, dia kan positif. Tadi kalau positif, maka kurvanya akan tersenyum. Tersenyum begini, tersenyum. Teong-teong. Ya, jadi dia akan terbuka ke atas. Kemudian titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y tinggal 0, C. Berarti 0, C gimana? 0, C-nya berapa di sini? -3. -3 begitu. Berarti nanti dia akan melalui 0, -3. Mana 0,3? Nah, di sini nanti akan melalui titik ini. 0,3. Dapat satu titik ya. Sekarang tentukan X puncak dan Y puncak. X puncak rumusnya apa tadi? Sinilah X puncaknya adalah min B per 2A. Min B per 2A. Min, berapa B-nya? Kan enak tuh, B-nya sudah ada, sudah dikasih ya. Min 2. A-nya 1. Begitu. Berarti jadi min kali min, positif. 2 per 2 sama dengan 1. Gitu. 2 per 2 sama dengan 1. Nah, X puncaknya kan 1. Bagaimana Y puncak? Ya masukkan saja satunya ke sini. Jadi F1 begitu. Berapa F1? Masukkan X kuadrat. Berarti 1 kuadrat. Ya biasain kurungin lah. Dikurangi 2 kali 1. Dikurangi 3. Nah berapa tuh? 1. Dikurang 2. Dikurang 3. Berapa? Min 4. Jadi titiknya berapa? X puncak, Y puncak. X puncaknya 1, min 4. Semudah itu sebenarnya yang kita lakukan. Ya. Jadi ada 0,3, ada 1,4, punya 2 titik. Tadi kita maksimalnya berapa? Maksimal 4 ya titik. Jadi kalau 1,4 ini 1, di sini min 4. Nah, gambar di sini. Nah, begitu. 1,4 di sana. Sudah terbayang ya? Nanti terbuka ke atas tuh. Terbuka ke atas, udah makin mendekati. Kemudian titik potong dengan sumbu X. Kalau titik potong dengan sumbu X artinya Y-nya sama dengan 0. Berarti siapa? X kuadrat kurang 2X kurang 3 sama dengan 0. Kan Y-nya sama dengan 0. Jadi siapa Y? Yaitu Fx. Nah, ini akan memfaktorkan ya. Cari yang dikalikan jadi min 3, dijumlahkan jadi min 2. Wah, ini mah gampang. Min 3. Min 3 faktornya berapa? Berapa kali berapa yang jadi 3? 1 kali 3 gitu aja dulu nyari. Ada lagi yang lain? Nggak ada ya? Jumlahkan jadi min 2. Oh, berarti 3-nya harus min, 1-nya harus plus, gitu saja. Jadi plus 1 min 3. Begitu. Ini kalau yang belum lancar, boleh lihat dulu materi persamaan kuadrat ya, memfaktorkan persamaan kuadrat. Linknya ada di deskripsi. Berarti di sini apa? X-nya sama dengan, ini kan X tambah 1, berarti X-nya min 1. Sini X-nya sama dengan, X-nya min 3, berarti X sama dengan 3. Kenapa berubah kayak gitu? Nah, lihatlah di materi persamaan kuadrat ya. Seperti ini. Berarti sekarang titiknya kan harus X, Y ya. Jadi X-nya sudah dapat min 1, Y-nya 0. Karena di awal kita menganggap Y-nya 0. Kemudian yang kedua 3,0. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Maka di sini ada titik ketiga ya, titik keempat. Kita udah punya 4 titik. Jadi kalau digambar min 1,0, X-nya 1, min 1, Y-nya 0 di sini. Kelihatan ya, pakai merah. Min 1,0 dan 3,0. Udah terbayang ya. Setelah itu titik bantu. Ini kalau diperlukan ya. Tidak juga, tidak apa-apa. Tadi kan patokannya titik bantu itu adalah X puncak. Di sini X puncaknya mana? X puncak teh 1. Karena X puncaknya 1 ya. Berarti titik-titiknya dari 1 mundur ke kiri 0, min 1. Kemudian ini belum diganti titiknya ya. Nah, begitu maksudnya. Kita masukkan saja min 1. Kalau min 1 berarti masukkan ke sini, hitung ya. 1 tambah 2 tambah kurang 3, 0. Kalau 0 ya berarti min 3 ya. Kalau 2 berapa kalau 2 tuh? Masukin 4 dikurangi 4 kurang 3, min 3 juga. Kalau 3 masukin 9. 9 dikurangi 0 juga ya. Jadi dapat titiknya berapa? Ada min 1,0 gitu ya. Ada 0, min 3. Ada 2, min 3, ada 3,0.
Begitulah kurang lebih ya. Jadi ini tinggal 2,3 udah semuanya. Seperti itu. Meskipun titik bantu tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Berarti mana grafiknya? Nah itu grafiknya ya, saudara, gampang kan, seperti itulah ya. Oke, selanjutnya contoh 2, biar greget. Buatlah sketsa fungsi ini. Ya. Pertama tentukan dulu ABCD nya. ABCD nya ya. Berarti di sini ya, ini x kuadratnya di belakang. Boleh kita sederhanakan dulu menjadi x kuadratnya di depan, menjadi min x kuadrat gitu ya. Min x kuadrat tambah 4x. Ingat tadi formatnya ax kuadrat tambah bx tambah c. Berapa a-nya? A-nya min 1. Berapa b-nya? 4. Berapa c-nya? 0. Materi ini akan ada juga nanti di bab akhir semester 1 ini, lebih ekstrim. Jadi ini perlu lancar. C-nya 0 ya, karena nggak ada konstanta di sini, nggak ada angka. Nah, kalau tadi ada kurang 3, ini nggak ada. Oke. Nilai A-nya, nilai A-nya berapa di sini? A-nya sama dengan min 1. Kalau A-nya min 1 ya, berarti kurvanya bakal manyun. Nah, begitu manyun ya, terbuka ke bawah. Yaitu titik potong sumbu Y-nya 0, C 0,0. Berarti nanti itu udah punya titik 0,0, bakal melalui titik itu dan terbuka ke bawah. Kemudian titik puncak. Titik puncaknya di sini x puncaknya dengan sudah hafal ya, maksudnya min b per 2a. B-nya 4, A-nya 2 kali min 1. Berapa? 4 dibagi min 4 dibagi min 2, jadi sama dengan 2. Ya puncaknya. Masukkan saja 2 ke sini. Min, biasain kurungin min 2 kuadrat tambah 4 kali 2. Jadi pengganti x biasakan dikurungi. Karena ini yang dikuadratkan x ya. Jadi min 2 kuadrat. Bukan min 2 dikuadratkan. Artinya ini kuadratkan dulu. 2 dikuadratkan 4, baru diminkan jadi min 4. Nggak jadi plus 4 ya, karena bukan min 2 kuadrat. Jadi kalau ini min 2 dikuadratkan, nah ini baru 4 karena min 2 kali min 2. Kalau ini kan 2 doang yang dikuadratkan. Jadi min 4 tambah berapa ini? 8 sama dengan 4. Sehingga dapat titik 2,4. 2,4. Wah, terbayang. Nah, di sana. Sudah terbayang ya. Terbuka ke bawah. Wah, gitu. Tinggal titik potong sumbu X-nya. Titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X. Berarti ya sama dengan 0. Berarti di sini mana tadi? Min X kuadrat tambah 4x sama dengan 0. Nah, cari akarnya. Ini karena min x kuadrat, enak kita kalikan min saja ya. Kalikan min 1. Kalau persamaan boleh dikali min. Kalau di sini fungsi Pak ini aja kali min 1. Ya nggak boleh. Nanti jadi min y. Ini kan fungsi. Kalau persamaan boleh dikalikan. Kenapa? Karena luas kanannya tetap jadi 0 gitu. Ini kan seperti ini. Gitu ya. Jadi x kuadrat kurang 4x. Faktorkan. Kalau memfaktorkan tapi konstantanya nggak ada, c-nya nggak ada, itu paling gampang. X-nya keluar aja, x-nya keluar. Ini jadi x kurangi 4. Begitu. Apa belum paham? Wah, tontonlah video persamaan kuadrat. Berarti di sini x-nya sama dengan 4, di sini x-nya sama dengan 0. Kenapa kayak gitu? Ya. Jadi ada 0,0 dan ada di sini 4,0 ya, karena y-nya 0. Jadi 0,0 4,0. Selalu titik potong itu 0,0. Ada koma 0 ya. 4,0 berarti di sini. Sudah terbayang? Sini titik bantunya nggak usah lah, titik bantunya keliru ini ya. Abaikan saja. Kalaupun mau titik bantu puncaknya sama 2 ya. Di 2 berarti min 1 0 gitu, lalu 3 4 kayak gitu saja. Ya. Oke, setelah itu tinggal digambar. Nah, begitulah. Kurang lebih. Oke. Bisa dipahami ya. Kita contoh lagi yang ketiga biar greget. Sekarang kalau tadi kan C-nya nggak ada ya. Tadi C-nya nggak ada. Mana C-nya? C-nya nggak ada. Sekarang bagaimana kalau
Mana ini B-nya nggak ada. Nah, biasa. Pertama tentukan dulu nilai ABC-nya. Berarti A-nya berapa, saudara? Nah, A-nya 1 ya. B-nya 0. Kalau B-nya 0 sebenarnya gampang. C-nya min 4. Nah, begitu. Nilai A. A-nya sama dengan 1. Positif. Berarti kurvanya tersenyum. Nah, begitu ya. Lalu titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y tinggal 0, C. 0, min 4. 0, min 4. Ya, disinilah. 0, min 4 ya. Kemudian titik puncak. Nah, titik puncak sudah tahu rumusnya. Min B per 4A. Min B-nya 0. 0 per 4A. 2A ya. 2A. Begitu. Sama dengan A-nya 1 ya. Ini pasti 0 lah. Pasti 0 ya. Nanti ya puncaknya gampang juga ya puncaknya. Kalau 0 berarti tinggal 0 kuadrat kurangi 4. Berapa? Ya, min 4. Sehingga titiknya menjadi 0, min 4. Nah, begitu. 0, min 4. Oh, sama. Titiknya sama. 0, min 4. Itu kan sama ya. Kemudian titik potong sumbu Y. Kalau titik potong sumbu Y berarti sumbu X ya. Berarti Y sama dengan 0. Berarti tinggal X kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Nah, kalau memfaktorkan nggak ada B-nya, itu gampang juga. Tinggal X kali X. Sama dengan akar dari 4. Min 2 plus 2. Jadi sini X-nya sama dengan 2. Itu X sama dengan min 2. Dari sini berarti punya 2,0. Yang ini min 2,0. Nah, bayang ya. 2,0 min 2,0. Kurvanya tersenyum. Wah, sudah terbayang. Titik bantu. Titik bantunya masih belum diedit ya, ini keliru. Berarti terbuka ke atas kan sudah cukup lah. Kalaupun mau pakai titik bantu berarti kan karena puncaknya 0 ya pakai ke depan 1 2, ke belakang min 1 min 2. Gambar saja. Oh ya, lupa ya. Sekaligus di sini kita juga mempelajari range-nya, Karena dari sini kita bisa melihat range. Kalau domainnya jelas ya. Kalau ini domain dari fungsi f-nya di sini adalah dari nomor 1 dulu. Ini dulu aja udahlah. Domainnya di sini adalah X elemen bilangan real. Tahu dari mana X elemen bilangan real? Karena setiap X-nya ini kan kalau domain itu lihat X yang punya pasangan. Di sini X-nya ada nih. 1 ada pasangannya. Jadi lihat semua X ada. Kalau range-nya, lihat sumbu Y. Sumbu Y itu yang ada pasangan. Ini kan sumbu Y nih, 4 ada pasangan, 3 ada pasangan, 2 ada pasangan. Semua ada pasangan. Nah, kalau di sini nggak ada ya, min 5 nggak ada nih. Min 5 nggak ada. Jadi ada pasangan tuh dari min 4 ke atas. Oh, berarti range-nya adalah Y lebih besar dari sama dengan min 4. Begitu. Y-nya elemen bilangan real. Begitu. Jadi lihat saja dari puncaknya ke atas. Memang begini kuncinya. Kalau A-nya positif, itu pasti range-nya itu Y lebih besar dari sama dengan min 4 begitu. Kalau A-nya positif. Kenapa? Karena kurvanya terbuka ke atas. Berarti nanti ini Y-nya itu semakin ke atas dia masih tetap punya pasangan. Berbeda kalau dengan yang tadi. Coba yang tadi ya. Sekalian. Nah, yang ini. Ini kan A-nya apa ini? A-nya kan negatif ini ya. Ini kan A-nya negatif nih. A-nya negatif. Domainnya ini juga masih sama ya. Ini contoh 2. Domainnya adalah X elemen bilangan real. Kenapa? Karena punya pasangan terus di sini. Punya pasangan. Range-nya, lihat range-nya. Daerah hasilnya. Berarti Y ini kan dari 5 nggak punya, 6 nggak punya. Punyanya dari 4 ke bawah. Berarti kalau kayak gitu Y kurang dari sama dengan. Nah, gitu aja. Y kurang sama dengan 4. Gitu. Jadi salah satu cara cerdasnya, lihat aja. Kalau A-nya negatif, pasti range-nya Y kurang dari sama dengan. Gitu. Kalau positif, Y lebih besar dari sama dengan. Seperti itu saja. Ya. Jadi itu untuk penentukan domain dan range. Oke, kita lanjut contohnya satu lagi kali ya. Biar greget. 4. Wow, ini mantap. Sudah terbayang ya di sini. Pertama, biasa tentukan ABC-nya.
Di sini A-nya adalah min 1, B-nya 0 ya, C-nya berapa C-nya? Min 1 juga. Nah, ya, terus nilai A-nya. Di sini A-nya jelas min 1, yang negatif. Maka kupenya akan manyun. Otomatis nanti domain ini sudah jelas ya, X-nya elemen bilangan real. Range-nya, range pasti Y, A-nya negatif. Oh, kurang dari. Karena kurvanya terbuka ke bawah. Jadi ke bawahnya tidak terbatas. Titik potong sumbu Y maka 0, C ya. 0, C berarti 0, min 1. Nah, 0, min 1 di sini. Tapi terbuka ke bawah. Nah, coba. Ya, sudah mendapatkan sesuatu. Titik puncaknya adalah X puncaknya apa di sini? Min B per 2A ya. Min B-nya 0. Ya kalau B-nya 0 di sini berapapun pasti jadi 0. Ya puncaknya masukkan saja 0. Berarti jadi min 0 kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0, sama dengan min 1. Berarti titik puncaknya adalah 0, min 1. Sama juga di sini. Ya. Kemudian titik potong sumbu X. Kira-kira punya nggak ya titik potong sumbu X? Ya kalau kita lihat puncaknya di min 1, di 0, min 1. Dia terbuka ke bawah. Ya pasti gitu kan? Pasti gitu. Berarti nggak akan punya tuh. Oh betul gitu nggak akan punya. Coba saja kita cari ya. Sini min X kuadrat kurangi 1 sama dengan 0. Biar gampang memfaktorinnya ini kalikan dengan min 1. Ini adalah X kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Oh gitu ya. Punyakah dia? Bisa difaktorin. Ini kan nggak bisa karena nanti jadi X kuadrat sama dengan min 1. Dia kan definite. Nggak punya faktor. Nggak punya akar real. Ya, nggak punya akar real. Ya, kalau kita cek juga D-nya kan D itu apa? B kuadrat dikurangi 4AC. Misal pakai yang ini ya. Di sini berapa? Atau pakai yang itulah. Pakai yang atas A, BC-nya. B-nya 0 kuadrat dikurangi 4, A-nya min 1, C-nya min 1, begitu. Jadi 0 dikurangi 4, min 4, negatif. Gak punya akar berarti kalau negatif. Jadi tidak punya titik potong. Nah, kalau nggak ada, kita boleh menggunakan titik bantu. Gimana titik bantunya? Oke, sudah bersih ya. Jadi kalau kan patokannya X puncaknya ini 0 nih. Kalau X-nya 0 berarti ke depannya di sini 1, di sini 2, di sini min 1, di sini min 2. Sebenarnya cukup kita menghitung salah satu sayap saja. Karena pasti nilainya sama. Misal kita masukkan 1 ya. 1 masukkan ke sini. Min 1 kuadrat jadi min 1 ya. Min 1 dikurangi 1 min 2. Nah, min 2 lalu 2 kalau misalkan 2 kuadrat 4 min 4 min 5. Jadi 1, min 2 di sini dan 2, min 5. Wah, di bawah lah. Ini pasti ngikutin kalau ke sini 1, sini min 2, min 1 juga ini kalau ke sini min 1, jadi di sini. Kalau mau dihitung silahkan. Sehingga kalau digambar, nah seperti itu. Ya. Itu salah satu triknya. Jadi cukup menghitung salah satu sayap, nanti sayap ke pinggirnya juga bakal sama. Oke. Dapat dipahami sampai sini. Dan ini dia definite. Itu saja pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, selanjutnya bagaimana cara menggambar fungsi rasional dilanjutkan di video yang berbeda supaya tidak terlalu panjang ya. Silahkan dicek di linknya, di link di deskripsi. Oke, itu saja untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.